percaya bahwa Yauma mitskola darating syarayaro amma yama mitskola darating. Jadi begitu pun berlaku pada orang yang menjahati aku, sebenarnya dia nggak menjahati diri aku, tapi dia menjahati dirinya sendiri. Saya akan meneruskan tradisi para pendiri Republik ini. Para pendiri Republik ini adalah kaum terdidik yang memilih untuk turun tangan, tidak sekedar berada di meja-meja menulis, tetapi terlibat langsung turun tangan dan menggerakkan. Satu hal tadi soal infrastruktur yang saya harus garis bawahi. Kalau bicara infrastruktur, jangan hanya infrastruktur industri dan urban. Infrastruktur yang terlewatkan itu infrastruktur pertanian. Padahal di situ yang menopang hidup kita. Irigasi kita, sistem irigasi kita sudah lama sekali tidak mengalami pembaruan. Saya justru akan dorong infrastruktur pedesaan, jalan poros desa. Jahat. Kita nggak pernah tahu politik hari ini bagaimana. Apakah, maaf, aku agak sedikit frontal, apakah lebih bersih, apakah tidak lagi ada keset, artinya tempat mengelapkan kotoran orang-orang yang sedang berkuasa, ya kan? Maka pas ditahan, terus pas akhirnya divonis, pasti awal mulanya itulah. Makanya sempat, ada kata sempat kan, sempat merasa dikorbankan. Tapi setelah times go by, ya udah. Ya, saya pikir ini berita paling seru minggu ini dan bakal panjang ceritanya, terutama buat Pepo di Cikeas. Nih ya, ada kabar soal ibu-ibu mengaku punya banyak bukti kejahatan yang dilakukan oleh pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY yang akrab disapa Pepo. Merinding nggak tuh? Pepo, berhentilah sudah, cukup. Dan jangan sampai Pepo bilang tidak mengenal saya ya, daripada saya ungkap bukti yang lain. Tapi karena pengalaman itu, kejadian itu, akhirnya saya berusaha tidak mengenali lagi orang-orangnya. Tapi saya ingin mengenali pencipta daripada orang-orang tersebut. Saya bisa kok kenal dengan penciptanya. Malah kenal dengan penciptanya itu nggak banyak aturannya. Cukup air wudhu, cukup sejadah, cukup mukena, nggak ada batasan waktu. Melihat di bawah, di lapangan selama bertahun-tahun, ketimpangan itu luar biasa, Pak Tommy. Persis seperti yang Pak Tommy sampaikan. Timpang antara kaya miskin, timpang antara bekerja tak bekerja, timpang antara yang berpendidikan dan tak berpendidikan, timpang antara yang di kota dan di pedesaan, dan timpang antara yang di pusat-pusat pertumbuhan dan yang jauh dari pusat pertumbuhan. Melihat ini semua, saya pilih untuk tidak hanya menonton, tidak hanya urun angan, tapi saya pilih untuk turun tangan. Selama ini pun kita sudah mengambil pilihan turun tangan. Belum berarti tidak diperlukan tangan saja, Pak. Kita langsung buat gerakan pendidikan sana sini. Tujuannya apa? Melihat masalah, kita tidak berasumsi orang lain yang menyelesaikan. Asumsi kita ikut menyelesaikan. Karena itu ketika saya mendapat undangan ini, kemudian saya pilih untuk saya ikut pilih tanggung jawab. Resiko itu akan sangat dipengaruhi oleh cara kita menjalani amanatnya. Saya rasa semua pemimpin yang menghadapi masalah di Asia ketika menjalankan kekuasaan ada banyak masalah seperti Marcos dan lainnya. Nah, saya melihat bangsa Indonesia sebenarnya memiliki potensi yang besar untuk tumbuh, hanya justru diperlukannya kebaruan, Pak. Karena itu saya memberanikan diri untuk maju. Yang dibawa adalah kebaruan, sesuatu yang baru. Mau pilih yang lama boleh, tapi saya menawarkan yang baru dalam cara berpikirnya, baru dalam cara bekerjanya, dan baru juga di dalam menyelesaikan masalahnya. Ini kan Mas Anas ini kan tidak menyampaikan apapun gitu ya, dan tentu kalau melihat situasinya ini kan
hanya diadu domba saja. Jadi kalau kita mau melihat bagaimana kegaduhan, kasihan juga Mas Anas sebetulnya. Kasihannya kenapa? Pada akhirnya banyak orang yang mengungkap kembali masa lalunya, mengangkat kembali persoalan kasusnya gitu. Kasihan, sehingga berhentilah ya untuk terus mengadu domba keberadaan Anas terhadap Partai Demokrat. Jangan diam, karena masalah yang ada sekarang terjadi bukan semata-mata karena ada orang jahat, tetapi karena orang-orang baik memilih diam dan mendiamkan. Jadi semua yang merasa baik jangan diam, bergeraklah, turun tangan, terlibat dengan segala macam. Oh iya, jadi kalau misalkan dulu kan aku ngelukis ya di lapas ya. Kalau mau diperhatikan di awal-awal aku banyak melukis dengan warna-warna yang marah. Warna merah gitu ya. Jadi aku merasa ada penolakan dan aku nggak terima. Aku tidak hanya nggak terima dengan negeri ini gitu ya dan sistem peradilannya, tapi nggak terima juga dengan kenapa kok harus ketimpangan yang tadi disebut antar wilayah. Bagaimana caranya? Hari ini ada pemusatan konsentrasi yang luar biasa di Jakarta. Semua terpusat. 52% dari aliran kredit itu dari Jakarta. Kita harus ubah. Saya akan mendorong ini. Relokasi pusat-pusat pertumbuhan Indonesia. Caranya banyak, salah satunya insentif pajak. Yang kedua, relokasi kantor-kantor pusat BUMN mendekati lokasi operasinya. Karena ini kemudian punya efek multiplier, kalau bahasa ekonomisnya itu multiplier efek yang luar biasa besar. Kita harus mendorong agar anak lahir dimanapun bisa mendapatkan kesejahteraan, bekerja dimanapun bisa mendapatkan kesejahteraan. 5 itu, kalau diprioritaskan, nomor 1 penegakan hukum, nomor 2 kesehatan, nomor 3 adalah pendidikan. Dan satu hal tadi soal infrastruktur yang saya harus garis bawahi, kalau bicara infrastruktur jangan hanya infrastruktur industri dan urban. Infrastruktur yang terlewatkan itu infrastruktur pertanian, padahal di situ yang menopang hidup kita. Irigasi kita, sistem irigasi kita sudah lama sekali tidak mengalami pembaruan. Saya justru akan dorong infrastruktur pedesaan, jalan poros desa prioritas. Itu langkahnya Pak, 3 utama. Dan kemudian yang bonus tadi Pak ya, boleh saya jawab sekalian? Yang bonus tadi diberi bonus Pak Profesor Tamrin soal pendidikan. Menurut saya kunci pendidikan adalah pemahaman konsepnya. Apa sih pendidikan itu? Interaksi antar manusia, itulah pendidikan. Jadi kalau mau memajukan pendidikan, perbaiki kualitas interaksi. Jadi interaksinya siapa? Pendidik dan peserta didik. Konsentrasi pada guru, pada kepala sekolah, itu akan mengubah kualitas pendidikan kita. Sejahterakan para guru, pastikan mereka sejahtera. Yang kedua, kualitasnya meningkat. Yang ketiga, distribusi yang merata. Kalau itu kita bereskan, maka insya Allah yang lainnya beres. Tapi kalau